pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya, Dr. Sabrina Raisa dan partner saya, Dr. Haikal. Apa kabar Dr. Haikal? Baik dok, Sa. Itu tadi ya Dr. Haikal, tayangan mengenai gerakan yang dapat kita lakukan setelah bangun tidur supaya tubuh kita indah. Iya. Tapi tentunya untuk memiliki tubuh yang indah, kita juga harus mengimbangi dengan nutrisi yang sehat nih Dr. Haikal. Betul sehat banget. Sehat juga bukan berarti mahal, kita bisa temui di sekitar kita ya Dr. Haikal. Iya, dan tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga nih. Karena Indonesia kaya dengan bahan pangan yang ternyata memiliki nilai gizi yang berkualitas, walaupun menunya sederhana. Betul. Nah, kita akan lihat dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa Hidup Sehat, hari ini tepat tanggal 25 Januari 2020. Diperingati sebagai Hari Gizi Nasional loh. Ngomong-ngomong soal gizi, apakah sarapan Anda hari ini sudah kaya gizi? Nah, sebagaimana kita tahu, Indonesia ialah negara yang memiliki kekayaan alam bermacam-macam. Mulai dari kekayaan alam di darat hingga lautan. Bukan tidak mungkin untuk mencari bahan makanan bergizi tinggi tidaklah sulit. Pemirsa, makanan kaya gizi ialah makanan yang mengandung seluruh nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh kita, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, apalagi pola hidup sehat saat ini sudah menjadi sebuah gaya hidup. Maka dari itu tidak sulit untuk mencari sumber makanan kaya gizi. Tidak perlu mewah, mahal, dan kualitas impor. Makanan kaya gizi juga bisa kita dapatkan dari bahan-bahan lokal, bahkan yang ada di pasar. Dengan kekayaan alam Indonesia dan mudahnya mendapatkan bahan makanan kaya gizi, diharapkan dapat memperbaiki kualitas akan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Makanan kaya gizi sangat penting untuk semua orang karena dipercaya dapat menjaga tubuh dari berbagai macam penyakit. Nah, kira-kira seperti apa ya menu murah dan kaya gizi? Simak yuk jawabannya bersama dokter di studio Hidup Sehat berikut ini. Nah, tuh, betul kan? Meskipun bentuknya sederhana, tapi ternyata mengandung nilai gizi yang berkualitas. Dan tentunya rasanya nggak kalah dengan menu-menu yang mahal lainnya. Nah, untuk membahasnya, di tengah kita sudah ada Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Pagi dok, apa kabar? Halo, pagi dok, sehat. Pagi. Iya, dok. Kita akan membahas tentang menu-menu apa saja yang murah tapi ternyata kaya gizi, dok. Nah, namun sebelumnya ada fakta mitos nih, dok, ya. Katanya kalau ingin tubuh sehat maka makan harus lebih banyak, dok. Ini fakta atau mitos, dok? Itu pasti mitos ya dok. Mitos ya. Kenapa, dok? Jadi kalau mau sehat bukan makan harus banyak ya dok. Ya. Jadi kalau mau sehat tentu saja harus mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Oke. Jadi disesuaikan dengan berat badannya, tinggi badan, dengan usia dan juga aktivitas fisiknya. Dan juga perhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Sudah pasti harus beragam, mengandung gizi yang lengkap dan juga seimbang. Jadi harus penuhi nih kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan juga jangan lupa vitamin dan mineral. Jadi kalau makan banyak malah obesitas dok ya. Jadi harus seimbang ya, Iya, sesuai dengan kebutuhan benar. kalori masing-masing. Terus katanya nih dok, ngomongin kalori nih bagi orang yang sedang diet nih dok. Katanya tuh makanan yang digoreng-goreng itu nggak baik untuk kesehatan. Nah itu fakta atau mitos dokter? Nah itu fakta dok. Fakta. Fakta. Jadi makanan yang digoreng pasti mengandung tinggi akan lemak yang tidak sehat atau kita kenal dengan lemak jenuh ya dok. Nah apalagi kalau konsumsinya terlalu berlebihan, dia bisa meningkatkan resiko kadar kolesterol yang jahat atau LDL dalam tubuh kita meningkat. Sehingga tidak baik untuk fungsi pembuluh darah dan juga jantung. Apalagi nih kalau kita menggorengnya pakai minyak jelantah dok, yang memang sudah digunakan berulang kali, itu akan menghasilkan senyawa yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker dan juga berbahaya untuk kesehatan karena terbentuknya berbagai radikal bebas. Dan juga makanan yang digoreng sudah pasti mengandung tinggi kalori dok. Lebih tinggi kalori. Iya sudah pasti akan meningkatkan resiko obesitas gitu. Oke, kalau gitu dok, berapa batas makanan yang digoreng yang boleh dikonsumsi dalam sehari, dok?
Nah, kalau misalnya mungkin bisa agak dibatasi mungkin lebih baik. Nah, sebenarnya tergantung dari kebutuhan lemak masing-masing. Tapi mungkin seperti 1 kali sehari, sisanya mungkin pilih pengolahan yang lebih sehat, Dok. Betul. Jadi contohnya entah dibakar, atau panggang, pepes, rebus, kukus, atau ditumis, atau dibuat sop gitu. Susah ya, Dok, pertanyaannya ya? Kalau ditumis berarti boleh, Dok, ya? Boleh. Jadi kalau tumis mungkin menggunakan minyak yang sehat, seperti minyak Iya. zaitun atau canola gitu. Iya. Oke. Dokter, lalu selanjutnya kalau ditumis tuh bagusnya itu pakai minyak apa? Kan biasanya kan orang dia tuh biasanya pakai virgin olive oil atau coconut oil tuh gimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau menumis tadi seperti yang dikatakan menggunakan minyak yang sehat. Jadi minyak sehat itu termasuk ke dalam lemak yang tidak jenuh, Dok. Jadi mungkin kalau untuk memasak, kalau ingin menggunakan minyak zaitun, mungkin bisa menggunakan yang light atau extra light gitu karena smoke point-nya lebih tinggi, atau bisa dengan menggunakan minyak canola itu juga boleh, Dok. Oke, Ya. itu ntar ditumis di atas wajan panas minyaknya atau nanti di dressing biar orang-orang paham gitu. Ya, mungkin kalau misalnya seperti minyak zaitun memang smoke point-nya tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin tidak boleh terlalu lama, Dok. Seperti contohnya seperti kita menumis sayuran, ya mungkin sebentar saja, jangan sampai layu gitu. Atau mungkin kalau kita mau menggunakan seperti yang extra virgin atau virgin olive oil, mungkin bisa digunakan sebagai dressing. Mungkin terakhir dimasukkan agar lebih sehat dan tidak rusak si minyaknya. Iya betul. Jadi dia punya kalau kepanasan jadi rusak pemirsa. Iya, Jadi benar. kalau mau pakai virgin olive oil itu di panas yang ringan saja Iya, ya. benar banget. Baik. Iya. Dok, bagaimana dengan telur, Dok? Karena kan biasanya nih ya, kita mengkonsumsi telur itu di pagi hari atau sebagai tambahan protein. Nah, katanya, Dok ya, hindari telur karena mengandung kolesterol tinggi, fakta atau mitos? Tapi nanti, Dok, jawabnya kita kasih simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Tuh kan, banyak sekali pangan lokal yang bernilai gizi tinggi. Ada ikan kembung, tahu, tempe, daun kelor, dan ubi ungu. Kalau Doksa sukanya apa nih? Aku suka ikan kembung sama tahu tempe ya. Itu kayak tahu tempe wajib lah, Dok. Itu Digoreng setiap atau makan. direbus? Masih digoreng sih, Dok. Tapi dipepes tahu enak juga, Dokter Haikal. Atau Banyak ikan cara kembung lah ya. dipepes. Dokter sukanya apa? Saya suka sama tahu, tempe, ikan kembung, tapi saya kadang-kadang tuh digoreng. Oh, Doksa. sama. Ini yang nggak sehat nih ya. Itu harus dikurang-kurangin ya. Betul. Nih, Dokter Fendi langsung ketawa nih, Dokter Haikal. Mengamati nih, Dokter Fendi. Dok, tadi sempat ada yang menggantung, Dok, pertanyaan, Dok ya. Telur katanya mesti dihindari karena mengandung kolesterol tinggi. Ini fakta atau mitos, Dok? Nah, ini sebenarnya mitos, Dok. Tergantung dari bagian telur dari mana yang kita konsumsi, yang mana. Jadi telur itu kan ada kuning telur dan putih telur ya, Dok. Gitu. Jadi memang yang mengandung kolesterol tinggi itu adalah si kuning telur. Jadi 1 butir kuning telur mengandung kolesterol kurang lebih 180 hingga 200 mg. Nah, sedangkan batasan konsumsi kolesterol bagi yang memiliki kolesterol tinggi itu hanya 200 mg per harinya. Gitu. Jadi memang harus sangat dibatasi konsumsi kuning telur per harinya. Sedangkan berbeda dengan kuning telur, si putih telur itu ternyata tidak mengandung kolesterol, Dok. Jadi mengandung protein yang cukup tinggi, sehingga lebih direkomendasikan pada penderita kolesterol tinggi. Untuk konsumsi yang putih saja, Dok ya? Ya, benar. Jadi Iya. kalau misalkan mau makan telur tuh memang harus dibatasi ya. Apalagi Anda yang sudah tahu nih kolesterolnya tinggi. Kodingnya lebih baik jangan dimakan, makannya putihnya atau dibatasi ya, Dokter Iya, Feni ya. betul Oke, banget. selanjutnya nih, Dok, fakta mitos selanjutnya. Buah dan sayuran mentah itu katanya lebih baik daripada yang sudah dimasak. Fakta atau mitos, Dok? Nah, itu fakta, Dok. Fakta. Ya, kenapa? Karena di dalam buah dan sayur ini mengandung berbagai vitamin, mineral, dan juga antioksidan gitu. Di mana warna-warni yang berbeda, antioksidannya berbeda. Nah, ketika kita mengolah si buah dan sayur, contohnya nih seperti dimasak, ternyata bisa mengurangi atau merusak kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalamnya. Apalagi kalau suhunya terlalu tinggi, Dok. Gitu memang lebih direkomendasikan konsumsi mentah, asalkan pencucian dilakukan secara baik dan benar, agar terbebas dari kotoran, bakteri, telur cacing yang menempel dan mungkin bahkan tidak terlihat gitu. Yang ketika kita harus memasak si sayuran, mungkin cara terbaik untuk mengolahnya seperti dikukus, ya, atau mungkin kalau mau direbus jangan terlalu lama, tunggu sampai airnya panas mendidih baru sayurnya dimasukkan, dan air rebusannya jangan lupa untuk dikonsumsi, gitu, Dok. Dan apalagi ada sejumlah sayuran seperti tomat yang manfaatnya akan lebih terasa kalau dikukus, Dok ya? Betul, ya. Karena ketika direbus ternyata kandungan likopennya itu lebih tinggi, Dok. kalau Betul, tomat. Dok. Wah. Dok, ini biasanya, Dok ya, yang paling umum tersedia di rumah adalah makanan yang dalam bentuk kemasan, ya, karena lebih praktis. Nah,
Namun dok, katanya kalau makanan kemasan itu mengandung bahan pengawet, jadi tidak sehat untuk dikonsumsi. Ini fakta atau mitos dok? Nah, ini menjadi fakta kalau konsumsinya berlebihan, Dok. Ya, dengan catatan berlebihan. Jadi makanan kemasan atau makanan siap saji ini cenderung biasanya mengandung lemak yang tidak sehat atau lemak jenuh, tinggi gula, tinggi garam, dan juga tinggi kalori. Yang ketika kita konsumsi terlalu berlebihan, ini bisa meningkatkan resiko obesitas, penyakit darah tinggi, diabetes, penyakit jantung. Nah, berbicara mengenai si pengawet yang ada di makanan kemasan, memang jika sudah melewati si BPOM, ya harusnya sih cukup aman dok untuk dikonsumsi. Nah, asalkan mungkin tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak sehat dok. Iya. Dok, bagaimana dengan bahan pengawet alami seperti yang terdapat di ikan asin? Nah, apakah ini aman untuk dikonsumsi setiap hari atau bagaimana dok? Nah, aman, tapi dengan catatan mungkin hati-hati bagi penderita tekanan darah tinggi ya dok, gitu. Karena yang seperti itu pasti kan tinggi akan garam, tinggi akan natrium, dan takutnya kalau dikonsumsi berlebihan pada penderita tekanan darah, takutnya tekanan darah tingginya akan naik gitu. Baik, jadi tetap makanan yang fresh yang dibuat sendiri itu pasti jauh lebih baik ya, lebih banyak manfaatnya daripada makanan yang sudah dalam kemasan. Setuju. Baik dokter, nah ini selanjutnya perlu dihindari nih kalau orang lagi pada diet dok. Makanan yang tinggi lemak dokter, karena katanya fakta mitosnya nih, makanan tanpa lemak dan rendah lemak ini selalu lebih sehat. Ini fakta atau mitos? Nah, ini mitos dok. Mitos. Ya, jadi banyak orang beranggapan ketika suatu makanan diberi label nih rendah lemak atau tanpa lemak, banyak orang beranggapan makanan tersebut sehat, padahal belum tentu. Nah, tergantung dari makanan rendah lemak seperti apa yang kita konsumsi dan yang dimaksud gitu. Jadi memang cenderung biasanya sebagian makanan yang berlabel si rendah lemak atau tanpa lemak ini mengandung tinggi akan gula. Mungkin ditambahkan tepung-tepungan dan juga mengandung tinggi kalori. Nah, jadi cara bijak dan terbaik adalah jangan lupa selalu membaca tabel kandungan nutrisi yang tertera di belakang kemasannya. Itu adalah cara paling baik untuk menyeleksi makanan rendah lemak seperti apa yang kita konsumsi seperti itu. Iya, betul banget dok. Memang ternyata cukup banyak nih orang ketika dia takut lemak tapi menggantinya dengan yang mengandung gula, tepung, malah akan menambah kalori dok ya. Jadi sama aja dok seperti itu ya. Iya. Baik, selanjutnya dok. Sekarang nih kita bahas adalah menu sehat ya dokter ya. Di Indonesia banyak banget nih menu-menu lokal yang ternyata juga bergizi tinggi. Salah satunya adalah gado-gado. Itu gimana dok? Bagian dari menu sehat yang murah nggak tuh? Ya, gado-gado sangat sehat ya dok, karena kan di dalamnya sayur-sayuran beragam, kemudian ada tahu tempe ya. Sumber vitamin, mineral, dan juga ada seratnya, dan juga ada antioksidan. Tapi mungkin harus yang hati-hati adalah penambahan dari si bumbunya yang terlalu banyak ya dok. Iya, karena si sausnya itu kan kombinasi antara tambahan kacang, ada gulanya belum gitu. Jika berlebihan ya sama aja menjadi tidak terlalu sehat seperti itu ya. Jadi Mungkin dapat dikatakan gado-gado meskipun dia mengandung banyak sayuran, tapi kalau ditambah dengan bumbu yang banyak bisa menambah jumlah kalorinya dok. benar, setuju. Jadi mungkin kalau makan gado-gado bumbunya dipisah begitu ya dok. Atau Mungkin sedikit diambil aja, saja dok, ya? secukupnya. Gitu. Sedikit aja gitu. Terus dok makanan yang lain dok yang murah tapi gizi tinggi apa tuh dok contohnya? Murah tapi bergizi tinggi, tahu tempe dok. Tahu yang tempe tadi jelas disebut tadi ya. sudah kita bahas ya. Ya itu banyak didapatkan di mana-mana. Tapi mungkin untuk pengolahannya saja dok yang penting. Mungkin tidak boleh digoreng ya, apalagi di fried. Mungkin bisa seperti tadi dok, pepes tahu. Ya mungkin ditumis dengan sayur. Gitu, mungkin seperti tempe mungkin bisa dibacem, mungkin jangan yang goreng. Atau pilihan lain ya ikan, berbagai macam ikan itu tinggi dan kaya akan omega 3 dok. Ya tidak harus ikan yang mahal-mahal. Betul. Ya ikan di sini juga banyak sekali yang murah yang memang bergizi tinggi. Betul, contohnya tadi kayak ikan kembung ya dok ya, yang juga gizinya tinggi. Oke. Baik dok, tipsnya kepada masyarakat supaya masyarakat bisa tetap mendapatkan nilai gizi yang tinggi, yang berkualitas, tapi menunya murah namun tetap sehat dan gampang didapatkan. Silakan dok. Ya, jadi kita telah membahas bahwa mengkonsumsi makanan yang sehat sangatlah penting. Nah, untuk apa? Untuk menjaga agar daya tahan tubuh kita tetap baik, terutama di era pandemi seperti ini. Nah, jadi harus perhatikan yang pertama jumlah kalori yang Anda konsumsi. Yang kedua, ketahuilah kandungan zat gizinya, jadi jenis makanan apa yang Anda konsumsi. Nah, cara mudahnya sebenarnya dengan membaca tabel kandungan nutrisi, atau setiap kali Anda mengkonsumsi suatu makanan, sekarang sudah era digital dok, jadi sangat mudah untuk mengetahui
mengetahui berapa sih kandungan nutrisi di setiap makanan. Dan makanan yang sehat belum tentu selalu harus mahal. Betul. Jadi Anda bisa memilih makanan yang murah meriah tetapi sehat. Betul. Gitu. Jadi nggak ada alasan ya mau makan sehat. Aduh tapi beli itu mahal nggak? No. Jadi kita bisa beli juga di lokal di pasar, Betul. di supermarket banyak ya Dokter Iya. Haikal. Dan tentunya dapat juga dibeli secara online. Pastinya. Ya. Baik dok, terima kasih untuk Terima kasih, penjelasannya. Dok. Terima kasih. Nah, Dok Sasha, ini kan kita masih dalam musim hujan, Dok ya. Betul. Kadang-kadang penyakit seperti flu itu datang menghinggap, batuk, pilek juga. Yang paling menjengkelkan kalau lagi flu itu hidung mampet, Dok Sasha. Betul. Itu kelihatannya tuh kayak gangguan kecil tapi sebenarnya mengganggu aktivitas tuh gimana Betul. sih Dok cara ngatasinnya? Nah, padahal kita bisa mengatasinya dengan cara sederhana. Nah, pengen tahu seperti apa caranya? Saksikan tetap di Hidup Sehat.